Berjumpa lagi dengan HR Big CS. Dalam kesempatan kali ini saya akan memperbaiki sepeda yang roda belakangnya itu longgar atau oblak ya. Kita cek apa aja yang rusaknya. Kita bongkar aja ya. Murnya pakai kunci pas 15. Seperti biasa ya. Disimak sambil like dan subscribe-nya. Semoga channel ini bermanfaat dan saya juga makin semangat bikin video yang bermanfaat ya. Sudah terbuka ya, kita langsung lihat aja apanya yang rusak. Kita tahan menggunakan tang ya, tahan bagian kirinya agar tidak mutar. Nah, ini sudah kena nih kondensnya ya. Nah, ini kondensnya, kalau di sini namanya ini kondensnya ya. Kita cek dari asnya atau komnya ya yang kena. Karena ini longgar, udah dikencengin tapi nggak loncer ya muternya, kayak ada yang nahan. Kita cek bagian komnya apa masih bagus, nggak terlalu rusak atau rusak ya. Oke, ternyata bagus. Yang satu lagi kita cek lagi, bersihkan ya kotorannya dulu agar kelihatan. Ini juga masih oke, bagus. Lanjut ke bagian yang lainnya, kita lanjut ke asnya atau kondensnya ya. Ini kondens sama as. Ini juga masih oke, masih bagus ya. Yang satu lagi, lah ini agak kasar nih, sebelah kena nih, ada si dobli lewat. Nah, ini kena nih sebelah nih kondensnya ya, agak peyang ini, peyang sebelah. Kita pisahkan dulu ya yang kena. Kita cek lagi pelornya, pelor gotrinya. Kita gunakan elap ya untuk membersihkan kotorannya agar kelihatan apa udah ada yang peyang atau yang rusak. Kalau pelor masih bagus nih kelihatannya, tapi masih bagus ya, nggak ada yang pecah atau yang rusak. Pelor gotrinya masih bisa dipakai. Oke, sip. Berarti yang kena di sini hanya kondensnya satu ya, yang sebelah. Kita ganti yang baru. Nah, ini kondens yang baru nih, yang sebelah kanan. Yang rusaknya kita ganti ya. Kita langsung aja pakai stemplet ya atau grease. Harus pakai grease ya, agar tidak aus atau kering. Ini penyebabnya karena kering ya, kurang oli atau stemplet ya, jadi cepat aus, kering, rusak. Kalau dipaksakan bisa kena semua. Ini masih mending ini hanya kena kondensnya aja. Oh ya, jangan lupa kawan-kawan, kalau pasang pelor gotri itu kanan kiri 9 isinya ya. Kalau yang satuan seperti ini isinya 9 kanan kiri. Jangan kurang atau lebih ya. Kalau lebih dari 9 itu tandanya komnya sudah rusak ya. Nah, ini seperti ini ya. Kasih template lagi bagian akhirnya. Nah, ini sudah terpasang pelor gotrinya, kita masukkan asnya. Nah, ini saya taruh sebelah kiri yang bawaannya ya. Kalau kondas yang baru saya taruh di sebelah kanan biar kuat yang baru ya. Karena lebih menahan itu sebelah kanan, tangan kanan ya. Karena ada rantai ya. Jadi cepat rusak ini yang sebelah kanan. Pasangkan sampai mentok ya, ke arah kanan pasangnya. Masih menggunakan kunci 15, ini sama kondensnya juga kunci 15. Mur kondes ya.
Kencangkan sampai mentok, lalu dites ya. Nah, udah loncer ya, udah halus muternya, nggak ada seret atau terlalu kencang ya, udah pas. Ini multipiece-nya ya, jangan lupa pasang karena ini sangat bermanfaat untuk menguncinya. Sangat berpengaruh juga pada asnya ya, takutnya longgar sendiri ya. Kalau ada mur yang tipisnya ini jadi bisa dikuncikan nantinya. Pakai 2 kunci ya, kunci pas 15. Ini atas bawah tahan, lalu dikencangkan seperti ini ya, agar tidak mudah longgar atau kadang mengencangkan sendiri. Sama kanan kiri ya, kencangkan kunci agar tidak mudah longgar juga. Kita tes lagi ya, apa masih longgar atau terlalu kencang. Kalau terlalu kencang harus dilonggarkan lagi ya sedikit. Jadi harus pas ya, jangan terlalu kencang, jangan longgar. Tes lagi. Ini udah oke ya, udah lancar. Udah halus mutarnya. Kita lanjut ke pemasangan ya. Pasang di sepedanya. Oke, jangan lupa ngopi sambil ngemil atau wudhu dulu ya. Salam goes, salam kreativitas tanpa batas lur. Kita lanjut aja pemasangan, langsung rantainya ya, yang belakang pasang ya pada sportcat atau freewheel atau gear belakang. Lalu gear depannya juga rantainya pasangkan lah. Lalu setel ya, setting atau setel ya, tahan pakai tangan kiri bagian bannya agar posisi pas di tengah-tengah frame ya. Tahan seperti ini dan rantai pun jangan longgar, jangan kencang, jadi pas ya, yang sedang-sedang saja. Kencangkan ya murnya ke arah kanan. Kita lanjut bagian yang kiri. Ini sama ya, harus ditahan juga bannya ya, agar tidak nyerong kanan kiri ya. Nah, seperti ini, tahan pakai tangan cukup ya. Nah, seperti ini. Kita harus lihat ya, posisi bannya harus tengah-tengah. Dan rantai juga harus dicek lagi apakah terlalu kencang atau longgar ya. Nah, ini sudah pas rantainya ya. Nah, ini sudah dicek ya, udah pas. Putarkan dulu atau terlalu kencang atau tidak. Nah, udah diputarkan, peleknya sudah loncer, bagus. Dan rantainya pun sudah cukup ya. Jangan lupa ya, kasih pelumas rantainya biar oke. Nah, sudah dicek. Kita kasih pelumas karena ini terlalu kering, kekeringan ya. Aus, nanti cepat rusak ya. Secukupnya aja. Oke, tes sip, mantap lur. Oke, jangan lupa like and subscribe-nya. Semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.